Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kusudiarsana selaku dosen metodologi penelitian bisnis. Perkenalkan saya Daniel Saputra dengan NIM B100190055. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia melalui Inisiatif dan Orientasi Pembelajaran serta Kemampuan Penyesuaian. Studi kasus di Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sujati Sumodiarjo yang terletak di Jalan DI Penjahitan 36, Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Latar belakang. Kualitas jasa rumah sakit yang profesional dipengaruhi oleh KSA atau Knowledge, Skill, and Ability yang tersirat dalam job specification yang harus dipenuhi oleh SDM saat awal penempatan kerja. KSA harus ditingkatkan baik oleh individu yang bersangkutan atau oleh organisasi melalui pengembangan inisiatif, praktek pelatihan, dan pendidikan. Inisiatif ini bukan merupakan sifat bawaan, namun sifat yang dapat dilatih oleh setiap individu. Secara umum, pengembangan inisiatif disertai dengan pengembangan orientasi pembelajaran yang dapat mendorong SDM untuk bekerja keras sehingga memampukan SDM menghadapi perubahan lingkungan kerja yang sifatnya dinamis dan uncontrollable. Sujan 1994. Inisiatif dan orientasi pembelajaran merupakan karakter yang penting bagi setiap SDM dalam organisasi guna meningkatkan kinerja SDM. Namun, masih sedikit organisasi yang peduli untuk mengembangkannya, karena pengembangan inisiatif dan orientasi pembelajaran dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting yang hanya berdampak pada jangka panjang, sementara kebanyakan organisasi fokus mengejar dampak investasi jangka pendek. Sujan 1994. Adaptabilitas merupakan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. PIT 2000 dalam Widodo 2013. Dengan adanya kemampuan penyesuaian, diharapkan SDM bisa menafsirkan, memahami, dan berperilaku menyesuaikan terhadap pengaruh lingkungan kerja yang diharapkan kinerja dan dapat dipertahankan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah inisiatif berpengaruh terhadap kemampuan penyesuaian? Yang kedua, apakah orientasi pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan penyesuaian? Yang ketiga, apakah inisiatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja SDM? Yang keempat, apakah orientasi pembelajaran berpengaruh terhadap kinerja SDM? Yang kelima, apakah kemampuan penyesuaian berpengaruh terhadap kinerja SDM? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis apakah inisiatif berpengaruh terhadap kemampuan penyesuaian. Yang kedua, untuk menganalisis apakah orientasi pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan penyesuaian. Yang ketiga, untuk menganalisis apakah inisiatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja SDM. Yang keempat, untuk menganalisis apakah orientasi pembelajaran berpengaruh terhadap kinerja SDM. Yang kelima, untuk menganalisis apakah kemampuan penyesuaian berpengaruh terhadap kinerja SDM. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, inisiatif. Menurut Kran dalam filsafat, inisiatif merupakan sikap proaktif yang menentang status quo, bukan hanya masif menerima kondisi yang ada. Yang kedua, orientasi pembelajaran. Orientasi pembelajaran merupakan keinginan dalam membentuk sikap dalam meningkatkan kemampuan yang mengacu pada peran SDM dalam meningkatkan prestasi kerja, menurut Widodo 2009. Yang ketiga, kemampuan penyesuaian. Menurut Arif 2011, berpendapat bahwa kemampuan penyesuaian merupakan tingkat penyesuaian terhadap perubahan dari ketidakstabilan lingkungan di dalam organisasi yang sulit diperkirakan sebelumnya. Yang keempat, kinerja SDM. Menurut Tavia Studi 2013, yang menyatakan bahwa kinerja merupakan sebuah kriteria
dan pencapaian hasil kerja SDM yang optimal yang menentukan kelangsungan hidup sebuah usaha. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir tersebut memunculkan beberapa hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama, H1. Semakin tinggi inisiatif, maka kemampuan penyesuaian akan semakin meningkat. H2. Semakin tinggi orientasi pembelajaran, maka kemampuan penyesuaian akan semakin meningkat. H3. Semakin tinggi inisiatif, maka kinerja SDM akan meningkat. H4. Semakin tinggi orientasi pembelajaran, maka kinerja SDM akan semakin meningkat. H5. Semakin tinggi kemampuan penyesuaian, maka kinerja SDM akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatory research. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang berasal dari yang pertama, data primer, dan yang kedua, data sekunder. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sujati Sumodiarjo yang terletak di Jalan DI Penjahitan 36, Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Populasi. Populasi penelitian ini berjumlah 345 orang. Yang selanjutnya, sampel. Dengan menggunakan metode non-random sampling, sampel penelitian ini berjumlah 96 orang. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang pertama yaitu uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga, regresi linear berganda. Dan yang keempat, analisis jalur atau path analysis. Sekian dari saya, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.